Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan bab terakhir dari mata kuliah pendahuluan fisika inti. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nilang Faroh dengan NIM 19640044, kemudian ada Nindya Dwi Puspitasari dengan NIM 19640061, dan Fitri Ramadhani dengan NIM 19640066. Terdapat 3 subbab pada bab ini, yaitu interaksi dan peluruhan partikel dan energi peluruhan partikel, kemudian energi reaksi partikel, model quark, dan perkembangan terakhir. Oke, yang pertama yaitu interaksi dan peluruhan partikel dan energi peluruhan partikel. Tujuan dari fisika partikel yaitu untuk mencari unsur-unsur pokok paling dasar atau partikel-partikel yang dimiliki oleh materi dan taat aturan terhadap hukum-hukum fisika fundamental. Partikel penyusun materi itu tersusun dari objek fundamental, di mana objek fundamental ini berukuran sangat kecil dan tidak punya struktur. Contohnya seperti atom, molekul, dan ion. Selanjutnya yaitu interaksi antar partikel. Interaksi antar partikel itu terbagi menjadi 4, yaitu interaksi gaya gravitasi, interaksi gaya elektromagnetik, interaksi gaya lemah, dan interaksi gaya kuat. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, interaksi nuklir kuat atau interaksi gaya kuat itu partikel yang dipengaruhi berupa quark dan hadron, di mana quark adalah partikel yang membangun proton dan neutron, yang merupakan bagian dari inti atom. Sedangkan hadron adalah gabungan antar quark yang membentuk partikel komposit. Partikel hadron itu stabil, yang berupa proton dan neutron yang termasuk komponen pembentuk inti, dengan jangkauan sebesar -10 pangkat -15 meter dan kekuatan relatif 1, dan partikel pertukaran berupa gluon dan meson. Nah, gluon adalah partikel dasar yang bertindak sebagai partikel exchange untuk gaya kuat antar quark. Sedangkan meson adalah partikel subatom yang terdiri dari satu quark dan antiquark yang terikat oleh gaya nuklir kuat dengan jari-jari sekitar 1 femtometer atau 2/3 ukuran proton atau neutron. Selanjutnya yaitu interaksi gaya elektromagnetik. Partikel yang dipengaruhi berupa partikel bermuatan dengan jangkauan tak terhingga dan kekuatan relatif -10 pangkat -2, dan partikel pertukaran berupa foton. Yang selanjutnya yaitu interaksi nuklir lemah atau interaksi gaya lemah, dan partikel yang dipengaruhi berupa hadron dan lepton, di mana hadron adalah sebuah partikel yang terbuat dari beberapa quark yang diikat bersama-sama oleh suatu gaya kuat, dengan jangkauan sebesar -10 pangkat -17 meter, kekuatan relatif -10 pangkat -13, dan partikel pertukaran berupa boson madya. Boson merupakan partikel-partikel yang membentuk keadaan kuantum komposit simetrik total. Yang terakhir yaitu interaksi gaya gravitasi, dan partikel yang dipengaruhi itu semua dengan jangkauan tak terhingga dan kekuatan relatif -10 pangkat -40, dan partikel pertukaran berupa graviton. Graviton di sini yaitu partikel elementer yang memediasi gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu interaksi partikel. Semua partikel berinteraksi melalui interaksi lemah, interaksi elektromagnetik, dan interaksi kuat. Nah, kebanyakan ilmuwan itu berasumsi bahwa gravitasi terlalu lemah untuk berperan dalam interaksi antar partikel elementer. Konsep interaksi ini memerlukan adanya partikel interaktif untuk menyatakan gagasan hubungan antar partikel materi. Konsep interaksi ini digunakan untuk menyatakan hubungan timbal balik antara objek-objek yang ditinjau. Konsep ini bermanfaat terutama untuk analisa bentuk hubungan antar objek materi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan lebih jelas lagi tentang interaksi gaya gravitasi. Interaksi gaya gravitasi ini bersifat tarik-menarik antar partikel-partikel bermateri.
Hukum Newton tentang gravitasi universal menyatakan bahwa besar interaksi tarik-menarik antar dua partikel materi sebanding dengan massa kedua partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan keduanya. Graviton bersifat tak bermassa, sehingga jangkauan interaksinya meliputi jarak tak hingga dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Karena kekuatan interaksi gravitasi sangat lemah, maka sukar untuk mendeteksi keberadaan graviton ini. Nah, menurut Newton, gaya ini diberikan oleh rumus F gravitasi sama dengan G dikalikan M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Sedangkan di mana G adalah konstanta gravitasional Newton. Dan G sebesar 4,17 kali 10 pangkat min 15 GeV. Selanjutnya yaitu interaksi gaya elektromagnetik. Interaksi ini terjadi antara partikel-partikel bermuatan listrik atau partikel bermuatan saja. Berbeda dengan interaksi gravitasi yang bersifat hanya tarik-menarik, interaksi ini bisa tarik-menarik maupun tolak-menolak. Sesama proton atau sesama elektron. Interaksi yang terjadi bersifat tolak-menolak. Hal ini disebabkan karena proton memiliki muatan sejenis dengan proton lain, katakanlah bermuatan listrik positif. Dan demikian juga interaksi antar elektron yang dicirikan dengan muatan listrik, katakanlah negatif. Sebaliknya terjadi interaksi tarik-menarik antara proton dan elektron karena mereka berbeda muatan. Rumus dari energi potensial elektromagnetik yaitu V sama dengan E kuadrat per R. Gaya tarik-menarik menghasilkan energi ikat elektron dalam atom hidrogen yang dirumuskan oleh Bohr, yaitu E mutlak sama dengan setengah alfa kuadrat dikalikan mu C kuadrat. Dan rumus dari kuatnya interaksi elektromagnetik yaitu alfa sama dengan E kuadrat per 4pi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu saudari Nindya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gaya lemah dan gaya kuat. Nah, yang pertama yaitu gaya lemah. Gaya lemah adalah interaksi yang memiliki jangkauan interaksi paling pendek bila dibandingkan dengan interaksi fundamental yang lain. Berperan dalam koreksi susunan inti atom. Gaya lemah menjelaskan tentang peluruhan inti. Pertukaran boson-Gauge lemah menghasilkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Selanjutnya yaitu mengenai gaya kuat. Gaya kuat adalah interaksi yang bertanggung jawab terhadap penggabungan quark menjadi proton atau neutron, serta penggabungan keduanya menjadi inti atom. Nah, interaksi ini berperan penting dalam jangkauan pendek dan memiliki kekuatan interaksi relatif paling besar. Selanjutnya yaitu tentang energi peluruhan dan reaksi partikel emanator. Berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang energi, momentum linear, momentum sudut, nilai total hilangan kuantum yang berkaitan dengan muatan listrik, bilangan lepton dan baryon harus sama sebelum dan sesudah peluruhan. Energi yang diperlukan untuk menciptakan berbagai partikel berasal dari energi kinetik partikel yang bereaksi. Q sama dengan K1 plus K2, dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Dengan menggunakan persamaan energi kinetik relativistik, Q sama dengan akar P kuadrat C kuadrat plus M1 kuadrat C pangkat 4 min M1 C kuadrat. Ditambah dengan akar P kuadrat C kuadrat plus M2 kuadrat C pangkat 4 min M2 C kuadrat. Untuk menghitung energi kinetik ambang, kita menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu KTH sama dengan min Q dikali massa total semua partikel yang terlibat dalam reaksi dibagi dengan 2 kali massa partikel sasarannya. Selanjutnya yaitu mengenai energi reaksi partikel. Partikel adalah suatu fundamental yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam fenomena, sedangkan antipartikel adalah suatu partikel subatomik yang memiliki massa dan sifat yang sama dengan partikel lainnya namun berlawanan muatannya. Sedangkan energi reaksi adalah energi kinetik partikel yang sebanding atau lebih besar dari energi saat istirahat. Untuk mendapatkan beberapa hubungan yang diperlukan untuk menganalisis reaksi ini, digunakanlah rumus kinematika relativitas. Nah, dalam rumus kinematika relativitas ini ada 3 macam. Yang pertama itu terhadap kecepatan, yang kedua terhadap waktu, yang ketiga terhadap panjang. Nah, yang pertama adalah terhadap kecepatan. Kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan V1 plus V2 dibagi dengan 1 plus
V1 V2 per C kuadrat, di mana V adalah kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2, V1 sama dengan kecepatan benda 1, V2 adalah kecepatan benda 2, dan C adalah kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, yang terhadap waktu sekarang. Yang kedua adalah terhadap waktu. Kita dapat menggunakan persamaan delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T adalah selang waktu yang diukur pengamat bergerak dengan kecepatan. Dan delta T0 adalah selang waktu yang diukur pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat, C adalah kecepatan cahaya yang sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, yang terakhir yaitu terhadap panjang. Kita bisa menggunakan rumus L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L adalah panjang benda yang diukur pengamat bergerak dengan kecepatan, dan L0 adalah panjang benda yang diukur pengamat yang dalam posisi diam, V adalah kecepatan pengamat, dan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya itu mengenai energi ambang dan ambang batas. Energi ambang. Batas energi kinetik sebuah proses, dan proses tidak akan berlangsung jika nilai energi kinetik di bawah energi ambang tersebut. Nah, ambang batas adalah cara paling efisien untuk memberikan momentum pada partikel akhir adalah dengan membuat semua muatan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya adalah mengenai model quark yang akan dijelaskan oleh saudari Fitri Ramadhani. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang model quark. Yang pertama ada hakikat dari quark sendiri. Nah, quark ini merupakan partikel titik yang tidak memiliki struktur internal, tetapi berlainan dengan lepton dan partikel lain dalam alam yang diduga memiliki muatan listrik pecahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam model standar pada fisika partikel, bersama-sama dengan lepton dipercaya sebagai partikel elementer yang membentuk materi. Slide selanjutnya yaitu ada sejarah. Nah, di sejarah ini ada pengertian dan macam-macam quark. Yang pertama yaitu pengertian dari quark sendiri, yaitu partikel elementer yang berfungsi untuk membentuk sebuah materi. Yang kedua yaitu di dunia ini terdapat dua macam hadron, yaitu meson dan baryon. Partikel berjenis meson ini terdiri dari 2 buah quark, dan partikel berjenis baryon terdiri dari 3 macam quark, dan baru-baru ini ditemukan pentaquark yang terdiri dari 5 buah quark. Dan partikel-partikel seperti proton dan neutron itu termasuk ke dalam macan baryon, sedangkan elektron itu bukan tersusun atas quark, melainkan sudah merupakan sebuah partikel elementer yang termasuk dalam macam lepton. Selanjutnya terdapat macam-macam quark. Nah, terdapat 6 macam quark yang berlainan yang dibedakan sesuai rasanya, yaitu up, down, charm, strange, top, and bottom. Yang pertama yaitu ada quark up. Nah, quark up ini ditemukan oleh Gell-Mann dan Zweig saat mengembangkan model quark pada tahun 1964. Nah, quark up ini adalah quark generasi pertama yang bermuatan plus 2/3 E dengan massa polos antara 1,5 dan 4 MeV. Nah, quark up ini adalah quark yang paling ringan dari seluruh quark. Yang kedua yaitu ada quark down. Nah, quark down ini ditemukan juga oleh penemu yang sama pada quark up. Nah, quark down ini quark generasi pertama dengan muatan min 1/3 E dengan massa polos antara 4 dan 8 MeV. Menurut model standar fisika partikel, dua quark stabil ini adalah penyusun fundamental dari nukleon, proton, dan mengandung 1 quark down dan 2 quark up. Sedangkan neutron ini mengandung 2 quark down dan 1 quark up. Yang ketiga yaitu ada quark charm. Quark charm ini bermuatan plus 2/3 E. Nah, quark ini paling masif ketiga pada 1,3 MeV. Dan quark charm ini adalah sebuah bit yang lebih dari massa proton. Yang keempat ada quark strange yang bermuatan min 1/3 E dan strange-nya 1 dengan sebuah massa antara 80 sampai 130 MeV.
Quark strange ini ditemukan pada tahun 1947. Yang kelima ada quark top. Quark top ini adalah quark generasi ketiga dengan quark tipe up dengan muatan plus 2/3e. Tahun 2005 massa quark top ini diukur sekitar 174,2 sampai 3,3 MeV secara dekat seberat inti emas. Nah, efek yang paling besar dari massa quark top ini adalah pada parameter T, dan pada tahun 1994, presisi dari pengukuran tak langsung ini membawa pada prediksi massa quark top menjadi antara 145 MeV dan 185 MeV. Yang terakhir ada quark bottom. Nah, quark bottom ini adalah quark generasi ketiga dengan muatan min 1/3e. Meskipun seluruh quark dideskripsikan dalam cara serupa oleh teori kromodinamika kuantum, massa besar quark bottom ini sekitar 4 MeV atau 4 kali massa proton, memberinya tanda berbeda yang membuatnya relatif mudah untuk mengidentifikasi secara eksperimental. Quark bottom ini juga terkemuka karena ia adalah hasil dalam hampir seluruh peluruhan quark top, dan hasil peluruhan yang sering untuk boson Higgs hipotesis juga ia cukup ringan. Quark bottom ini ditemukan di Fermilab pada tahun 1977. Selanjutnya yaitu dalam kasus sifat quark ini dikenal sebagai warna, dengan ketiga kemungkinannya yaitu merah, hijau, dan biru. Sedangkan warna anti quarknya ialah anti merah, anti hijau, dan anti biru. Ada usulan dari orang lain untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu quark dan anti-quark memiliki sifat tambahan jenis tertentu yang dapat dimanifestasikan dalam dua cara yang telah dikenal sebagai positif dan negatif. Quark memiliki warna bermacam-macam, bukan hanya 3 warna, dan melengkapi trio semula, U, D, dan S. Yang pertama yang baru, quark charm dan quark strange, diusulkan terutama menurut analogi dengan keberadaan 4 lepton. Jika quark merupakan partikel elementer seperti juga lepton, maka harus terdapat 4 buah juga. Quark seperti ini memiliki muatan plus 2/3e dan bilangan kuantum charm plus 1, sedangkan quark lain memiliki charm 0. Seperti pada gambar yang telah terlihat pada PPT-nya, yaitu gambar quark. Walaupun model quark dari hadron ini mempunyai daya tarik yang kuat dan juga segala usaha pencarian yang telah dimulai sejak 1961, tidak ada eksperimen yang menunjukkan adanya quark secara terisolasi. Keberadaan quark ini disarankan oleh kenyataan tak langsung yang berlimpah, tetapi ada karakter yang menghalangi terdeteksinya. Selanjutnya ada 3 tipe quark dan muatannya. Yang pertama ada up. Untuk up sendiri, U-nya sama dengan plus 2/3e partikel, dan untuk antipartikelnya U bar sama dengan min 2/3e. Untuk yang down, D-nya sama dengan min 1/3e untuk yang partikel, dan untuk yang antipartikel, D bar sama dengan plus 1/3e. Untuk yang strange, partikelnya itu S sama dengan min 1/3e, dan untuk antipartikelnya S bar sama dengan plus 2/3e. Nah, masing-masing quark ini memiliki bilangan baryon B sama dengan 1/3, dan masing-masing anti-quark B sama dengan min 1/3. Sebuah baryon terdiri dari 3 quark, sehingga memiliki B sama dengan plus 1 dan anti-baryon B sama dengan min 1. Meson terdiri dari 1 quark dan 1 anti-quark, sehingga B sama dengan 0. Semua quark ini memiliki paritas genap dan spin 1/2. Selanjutnya yaitu perkembangan terakhir. Dalam perkembangan terakhir ini akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu proton dan neutron ini tidak lagi dianggap sebagai partikel terkecil penyusun atom karena sudah terdapat neutrino. Yang kedua yaitu Gamow. Gamow ini mengenalkan proton dan neutron mengandung substruktur yang lebih fundamental, yaitu quark. Yang ketiga yaitu ilmuwan fisika sekarang ini sedang mencari partikel-partikel baru, kemudian dikelompokkan dan berusaha menemukan pola bagaimana partikel-partikel di alam berinteraksi.
Yang keempat yaitu Stephen Weinberg, seorang pemenang Nobel Prize, memberikan istilah yang dinamakan model standar, yaitu elektron, up quark, dan down quark. Yang kelima yaitu perkembangan saat ini Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir atau CERN berhasil menemukan partikel yang konsisten dengan Higgs boson partikel yang ditemukan bermassa sekitar 125 MeV. Hasil riset menunjukkan bahwa kesalahan kalau partikel yang ditemukan itu bukan Higgs boson, hanya 1 dibanding jutaan. Yang keenam yaitu penemuan Higgs boson akan melengkapi model dalam standar dalam fisika partikel. Dan yang terakhir yaitu partikel fisika sejauh ini mendeskripsikan adanya 2 golongan partikel elementer saja, yaitu fermion dan boson. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.